ya, yaitu mengaplikasikan 5 berani. Kalau di DT seperti itu, ada namanya konsep berani di DT, yaitu yang pertama berani bercita-cita. Ya, melalui ranking 1 ini kita cita-citanya ingin menjadi yang terbaik, ingin melakukan yang terbaik. Ya. Kemudian yang kedua, berani apa? Berani memulai. Ya, kalau punya cita-cita harus dimulai. Ya, Bapak sangat mengapresiasi, sangat bersyukur nih ya, calon-calon generasi masa depan yang ingin, yang berani. Sudah Bapak kategorikan, sudah saya kategorikan adalah nih generasi yang berani, berani memulai, ya, melangkah dalam berprestasi, dalam menggapai cita-citanya. Kemudian yang ketiga adalah berani berproses, tidak ada yang langsung hasilnya jadi, tapi proses. Ini adalah salah satu langkah prosesnya, maju dulu, pantang mundur. Hasil nanti gimana? Maju dulu pokoknya. Kemudian yang keempat adalah berani berkorban, ya. Ada nambah waktu nih buat belajar, nambah aktivitas nih buat belajar, ya. Itu berani berkorban. Yang terakhir adalah berani mengevaluasi diri. Kalau nanti saya kalah, saya belum beruntung, belum ada takdirnya menang, namanya juga usaha, ya. Jangan berkecil hati. Itu. Yang penting kalian sudah berani, ya. Ini teman-teman, ada adik dari SD, dari SMP, yang penting sudah berani. Sudah berani itu udah sangat bagus. Itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang punya kepemimpinan. Berani maju ke depan, berani tampil di depan. Ya, dari Bapak sekian, semangat Bapak awali, ya, semangat terus menggapai cita-cita dan melatih keberanian kita. Kiranya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Dede atas sambutannya. Nah, selanjutnya akan ada pemaparan Juklak dan Juknis yang akan dijelaskan oleh Saudari Salsa. Kepada Saudari Salsa dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung langsung aja ke ketentuan dan teknis lombanya. Untuk ketentuannya, peserta merupakan siswa SD, MI, sederajat kelas 4, 5, dan 6, dan untuk SMP kelas 7, 8, dan 9. Peserta tidak boleh melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Peserta yang melanggar ketentuan akan diberi sanksi atau bahkan didiskualifikasi. Peserta lomba merupakan perorangan, ya. Peserta wajib menggunakan seragam sekolah lengkap. Peserta boleh didampingi orang tua atau wali untuk pengoperasian media khusus untuk SD. Materi yang diujikan meliputi pengetahuan umum, matematika, keagamaan, dan materi seputar kedetaian. Untuk pengetahuan umum, kisi-kisinya nama pahlawan, ibu kota, ASEAN, ibu kota provinsi Indonesia, dan nama-nama kota di Indonesia. Keagamaan, sholat, puasa, dan sahabat Nabi. Matematika, operasi bilangan bulat, aljabar, dan bangun datar. Kedetaian, jargon DT, profil DT, dan agim. Untuk aljabar tadi kalau nggak salah untuk SMP ya materinya. Soal akan berbentuk PG, benar salah dan isian. Posisi duduk aman, nyaman, sopan, dan berada pada jaringan yang stabil. Kalau tiba-tiba ada gangguan koneksi, tiba-tiba keluar ruangan, lomba tidak menjadi tanggung jawab panitia atau dianggap mengundurkan diri. Teknis lomba ranking 1 akan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom dan Quizizz. Pertama nanti sesi pertama memakai Quizizz, lalu untuk sesi 2 Zoom, ya. Terseleksinya lewat Quizizz. Waktu pelaksanaan untuk peserta SD akan pada hari Selasa 27 Oktober 2020 mulai jam 9 sampai dengan jam 11
lewat 30 menit. Untuk SMP besoknya hari Rabu sama mulainya jam 9 sampai dengan jam 11 lewat 30. Durasi lomba maksimal insya Allah 150 menit. Media yang harus dipersiapkan laptop atau gadget, terus kertas warna, 3 kertas warna, 1 merah, 1 hijau, sama 1 kuning. Format nama akun atau profil di Zoom, nanti nomor peserta, nama siswa, dan nama sekolah. Pemenang akan diumumkan pada acara penutupan. Untuk juara ranking 1, SD akan diambil 1 orang untuk posisi juara 1. Kalau untuk SMP akan diambilkan 3 orang untuk juara 1, 2, 3. Itu aja kali. Silakan, Kak. Nah, mungkin seperti itu Bapak, Ibu, dan teman-teman. Atau mungkin ada yang belum jelas dan ingin dipertanyakan, boleh langsung dipertanyakan. Sekarang sesi tanya jawab, boleh. Dari saya, seluruh tolong dicatat baik-baik informasi yang berkenaan berkaitan dengan tingkatnya baik SD maupun SMP ya. Tolong dulu di situ sudah dicantumkan kisi-kisi. Silakan kisi-kisinya juga ditulis ya. Jadi nanti kalau ketika ranking 1 itu bisa tuh kalau ada kisi-kisi bisa coba mempersiapkan diri tuh ya, matematika apa saja yang perlu dihafal atau barangkali diketahui ya. Kemudian dibaca tuh, atau pengetahuan umum itu tentang nama pahlawan, ibu kota ASEAN, dan juga ibu kota provinsi. Dicatat baik-baik di situ, soal ranking 1 yang akan disajikan nanti akan ambil dari situ. Jadi tidak usah kemana-mana dalam mempersiapkan diri ya. Silakan dicatat baik-baik mengenai ketentuan yang sudah disampaikan. Silakan. Bolehkah saya bertanya? Boleh. Silakan. Nanti pas di Zoom-nya itu pakai nomor peserta. Ya, aku kepencet keluar lagi. Enggak. Oh ya, saya jawab ya. Nanti ketika saat Zoom, karena sudah ada instruksi dari panitia yang inti, silakan tidak perlu mencantumkan nomor peserta ya. Cukup dengan ini saja, dop 5, kemudian nama, lalu nama sekolah. Iya, Abang, kok ini kayak gini? Ya, begitu. Abang. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, Bapak, Ibu, atau teman-teman? Tahu kayak gini. Iya, tanya. Kak, izin bertanya. Ya, boleh. Nanti pas lomba di Zoom-nya itu tanya Ini kok ada jawab. ini? Apa ngisi doang? Ini ada 3 sesi. Oh, Adik. kan kalau aku kayak gini kan ada tandanya. jadi kan di sini kan bentuk soalnya tuh ada PG, ada salah benar, sama ada isian. Di situ juga ada ketentuan suruh membawa kertas. Coba clear, Nanti kalau untuk coba. pilihan Udah, gandanya nggak udah bisa. ada dari Zoom-nya sendiri, ntar ada Ini fiturnya. kok di akunya ada ini. Benar salah. Untuk PG ntar Tapi suaranya kedengeran. Maaf Kak, kurang jelas. mohon ya di mute dulu. Mohon yang itu di mute dulu. Tolong di mute dulu. Nah, jadi kan ini kan ada 3 sesi, ada PG, pilihan ganda, ada benar salah, dan ada isian. Untuk pilihan ganda itu menggunakan kertas, kan di sini teknis lombanya udah dijelaskan bahwa media yang harus dipersiapkan itu laptop atau gadget, kertas warnanya itu ada merah, kuning, hijau. Nah, itu untuk menjawabnya, untuk bahan menjawab. Kalau untuk benar salah itu nanti ada dari fitur Zoom nanti ada di fitur disediakan di Zoom. Sama ada isian. Kalau isian nanti kita menggunakan room chat seperti itu. Jelas tidak? Baik Kak, jelas. Terima kasih. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Iya, boleh. Untuk kertas warnanya itu sebenarnya untuk apa ya Kak? Untuk menjawab soal pilihan ganda. Baik Kak, terima kasih. Sedikit menambahkan ya, Tiara. Iya, Pak.
Ya, sedikit menambahkan. Apakah semua bisa melihat video saya yang sedang berbicara ini? Ya, saya acungkan jempol, kelihatan di sini. Kelihatan. Ustaz. Kelihatan Ustaz. Kalau ini warna apa? Kuning. Kuning. Oke. Jadi nanti ketika kuisnya, ketika ranking satunya tidak jawabnya tidak bersuara. Nanti jawabnya tidak bersuara. Dari kertas warna yang 3 itu, nanti ada soal tuh. Pilihan jawabannya bukan pakai A, bukan pakai B, dan bukan pakai C. Tapi pakai warna. Mana yang benar? Warna merah, kuning, atau hijau? Nanti panitia menyebutkan, silakan tunjukkan ke kamera warna yang benarnya. Lalu tunjukkan ke kamera seperti ini. Jelas? Jelas. Nah, jadi nanti milih jawabannya kayak gitu. Jelas, Ustaz. Nah, nanti kalau misalnya yang warna kuning, misalnya jawabannya kuning betul. Standby kan seperti ini, berarti jawabannya yang kuning. Jadi tanpa bersuara. Nanti yang selain warna kuning, misalnya yang kan 3 warna disuruh disiapkannya, merah, kuning, dan hijau. Nanti panitia akan melihat yang jawabannya salah. Nanti panitia akan meng-off-kan videonya yang salah. Ya, nanti panitia akan meng-off-kan video peserta yang salah dan tidak bisa menampilkan video lagi, jadi dipermanenkan off oleh panitia. Jadi fungsinya yang kertas warna seperti itu ya. Jelas sampai situ? Jelas, Ustaz. Jelas Ustaz. Silakan ada pertanyaan. Itu di kota ketiga. Oh iya. Terbang ke sana dulu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ayam, Mang. Izin bertanya, Oh iya, boleh. jika yang sudah salah menjawab itu masih bisa ikut yang berikutnya, atau kalau sudah salah udah dikeluarin dari ranking satunya? Yang udah salah, udah dianggap gugur. Itu nanti sama pihak panitia di off-kan videonya. Oke, tambahan ya Tiara. Syukran. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Nanti kan ada yang menjawab salah, otomatis yang menjawab salah itu tidak lanjut untuk mengerjakan soal berikutnya ya. Yang pertama, jika menjawab salah, panitia akan meng-off-kan videonya. Yang kedua, pilihannya 2. Kalau temannya yang ada di sekolahnya itu masih bertahan ya, diharapkan tidak meninggalkan ruangan Zoom ya. Jadi dengan video yang di off oleh panitia, tetap standby di ruangan Zoom untuk menyemangati ya. Salah satu menyemangatinya seperti ini, kita kasih reaction jempol atau tepuk tangan ya bagi temannya yang masih berjuang gitu ya. Kan satu sekolah ada ya sampai 5 orang. Kasih semangat walaupun saya belum lolos ya. Ya, tapi juga kalau memang ada kendala, ada keperluan lain, diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom. Boleh. Tapi harapannya masih ada di ruangan Zoom untuk menyemangati teman-temannya yang masih berjuang. Ya kan perlu disemangati juga biar menjawabnya semangat gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen keluar dari ruangan Zoom karena misalnya tidak ada teman lagi yang sudah lolos, saya keluar saja. Atau pengen melihat keseruan yang dari sekolah lain, itu sangat diperbolehkan. Jadi harapannya masih standby berada di Zoom-nya. Begitu. Kalau tidak bersedia untuk ada di ruang Zoom juga diperbolehkan untuk keluar Zoom. Jadi tidak jadi masalah. Harapannya berada. Begitu pertanyaannya ya. Seperti itu bagaimana jelas? Satu lagi. Kalau misalnya memutuskan untuk keluar dari Zoom, nanti tidak akan bisa masuk lagi ke link Zoom yang sama karena selama proses kegiatan lomba, Zoom ini akan di-lock atau dikunci ya. Jadi tidak bisa masuk lagi. Jadi yang sudah masuk, kalau sudah keluar Zoom tidak bisa masuk lagi. Ya, dan juga tidak bisa diizinkan masuk karena panitia yang bertugas nanti akan fokus ke acara dan fokus kepada peserta, tidak fokus kepada peserta yang dari luar ingin masuk ke dalam. Makanya mohon maaf sekali lagi,
Kalau seandainya nanti betul-betul tadi poin yang silakan posisi duduk yang nyaman, aman, dan sinyalnya kuat, sinyalnya tidak terganggu ya. Karena memang kalau misalnya keluar dari Zoom, baik itu kendala sinyal, terus tiba-tiba keluar dan tidak bisa masuk lagi gitu ya. Nah, tidak akan bisa masuk karena memang Zoom-nya di-lock. Jadi itu tidak menjadi tanggung jawab panitia dan dianggap mundur. Fokus panitianya akan fokus ke dalam jalannya perlombaan begitu. Assalamualaikum. Maaf Ustadz, izin Waalaikumsalam. bertanya. Silakan Bu. Apakah nanti kalau misalnya terjadi kesalahan teknis, jadi kesalahannya bukan di kita gitu, itu bagaimana? Jadi kan kita ketahui kalau Zoom itu agak-agak kadang-kadang ada kendala gitu ya. Seperti barusan juga kan 30 menit kami menunggu baru dimulai gitu. Itu bagaimana? Kalau seandainya memang kesalahannya karena sistem dari kami, Bu, kami ada rekamannya, nanti akan di-share siapa yang bisa masuk ke dalam link Zoom itu sendiri, Bu. Gitu, Bu. Kalau memang sinyal, memang kendala klasik untuk penggunaan Zoom adalah gangguannya sinyal ya, yang terganggu kadang-kadang seperti itu, seringnya seperti itu. Jadi memang tadi diarahkannya agar berada di posisi yang aman, nyaman, dan stabil. Tapi kalau masalahnya ada di kami, insya Allah itu tidak dihitung seperti itu. Oh iya, terima kasih. Dan satu lagi, apakah diperbolehkan atau diizinkan kami yang kan ini ada beberapa orang yang tidak dapat mengikuti technical meeting juga Ya. untuk mendapatkan kesimpulan atau garis besar dari technical meeting hari ini di grup gitu Pak. Karena yang tadi itu jujur saja audionya tidak jelas di sini, suara bertabrakan karena mungkin sebagian tidak di-mute atau bagaimana gitu. Saya juga tidak paham poin-poin yang tadi dikatakan oleh Kak Syalsabila itu apa saja gitu, maaf. Oh siap Ibu, insya Allah nanti yang pertama rekaman ini juga insya Allah bisa diakses kembali di YouTube yang tersedia, nanti akan di-share. Kemudian bahan presentasi dari technical meeting ini juga akan di-share nanti di grup ya Bu, jadi bisa dipelajari kembali. Oh iya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang lainnya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Nanti kalau misalkan ngejawab, yang bisa ngelihat panitia aja atau peserta lain juga bisa lihat? Kalau yang menjawab itu panitia dan juga peserta bisa melihat. Contoh seperti ketika saya memperlihatkan kartu kuning ini, semua kan bisa lihat ya. Tapi ketika sambil share screen soalnya, pandangan kita hanya tinggal sedikit saja untuk peserta, kecuali nanti dari panitia yang bisa melihat keseluruhan. Jadi semuanya bisa melihat. Nah, dalam waktu tertentu ya, kan nanti silakan standby 5 detik. Nah, nanti akan ada yang dimatikan videonya oleh panitia, berarti jawabannya yang salah. Baru setelah itu disampaikan jawaban yang betulnya yang mana. Begitu. Jadi semua bisa melihat ya, bisa melihat. Tapi berarti peserta lain bisa ngelihat jawaban kita gitu, Pak? Nah, karena kan jawabannya hanya bukan berbentuk huruf atau berbentuk angka ya, tapi berbentuk warna begitu ya. Yang lain bisa mengacukan merah, kuning, hijau sesuai dengan jawaban yang dikira atau yang dirasa benar kan, begitu ya. Yang dirasa benar, dirasa tepat pasti ada yang warna merah, ada yang warna kuning, warna hijau, semua pasti mengacukan tangan. Dan kita kan belum memutuskan siapa. Jadi ketika sudah menjawab, panitia tidak menyebutkan terlebih dahulu jawaban yang betulnya mana. Ya. Ya, Pak. Gitu. Terima Jadi kasih, Pak. silakan jawabannya warna kuning. Berarti ya khawatir nanti ketika disampaikan warna kuning betul, yang hijau tiba-tiba jadi kuning. Nah, enggak. Jadi sebelum dikasih tahu jawabannya yang betul, panitia sudah mematikan videonya terlebih dahulu. Begitu. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak, izin bertanya.
Waalaikumsalam, silakan. Kalau mau ke toilet gimana ya? Kalau mau ke toilet itu tidak apa-apa ya, asal nanti insya Allah nanti kami akan coba menjeda ya, akan ada rehat sebentar untuk anggap saja dari keseluruhan waktu nanti akan ada sesi istirahat barangkali untuk ke belakang sekitar 5 menit ya untuk memfasilitasi jika ingin ke toilet. Nah, tapi harapannya diinformasikan dari sekarang, saat jam 9 itu mulai masuk Zoom, diharapkan memang sudah ke toilet terlebih dahulu. Biar tidak di pertengahan izin ke toilet. Ya. Gimana gitu? Saya masih kelas 3, boleh ikut? Saya masih kelas 3 SD. Saya masih kelas 3 SD. Ya, mohon maaf ya, Adik. Karena ketentuan yang sudah disepakati oleh panitianya mulai dari kelas 4, jadi tidak bisa mengikuti Adik ya, karena memang ketentuan dari panitia yang sesuai dengan kesepakatannya. Begitu Adik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, yang tadi yang bertanya gimana? Sudah cukup? Silakan yang mau bertanya lagi, silakan. Ya Ustadz, mohon izin bertanya. Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustadz tadi dalam kisi-kisi itu untuk matematika kan tercantum ada materi aljabar. Nah, kalau itu khusus untuk SMP saja? Betul Bu, yang aljabar sekali lagi bisa dicatat oleh yang hadir di sini. Aljabar itu hanya untuk SMP saja Bu. Oh iya. Ya. Baik Ustadz, jazakallah khair. Afwan. Silakan, ada yang bertanya lagi? Pak Ustadz, saya mau tanya. Silakan Bu. Kalau misalnya ikut 2 lomba, kebetulan waktunya berbarengan hari Selasa juga gimana Pak? Mau ikut lomba apa saja Bu? Ranking 1 dan apa Bu? Dan tahfiz. Dan tahfiz di waktu yang sama ya Bu? Iya, hari Selasa. Kalau jamnya sama Bu? Kalau tahfiz dari pagi ya? Tahfiz dari jam 8 ya? Dari jam 8. Pembukaan dulu kan? Ya, pembukaan. Oh iya, berarti sama Bu. Apakah sudah dapat informasi sebelumnya Bu? Dengan bentroknya atau 2 lomba yang diikuti dan bentrok untuk pelaksanaannya? Belum. Ya, kalau ada bentrok seperti ini, memang kami mah khusus dari PJ Lomba Ranking 1 tidak bisa menginformasikan secara pastinya Bu. Jadi saran dari kami, Ibu bisa menghubungi nanti panitia intinya, barangkali di grup nanti kalau ada Bu ya, bisa di-sharingkan. Sekalian nanti juga akan saya sampaikan ke panitia intinya untuk bagaimana teksnya. Tapi kalau menurut saya sih kemungkinan memang tidak bisa dilakukan dalam satu waktu. Begitu. Oh iya, harus salah satu ya? Betul Bu, tapi nanti untuk memastikan bisa menghubungi kembali Bu, nanti akan saya coba angkat juga ke panitia agar ada jawaban. Oh iya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu. Oke, silakan. Oh silakan, ada yang angkat tangan? Oh, untuk roomnya siap. Nanti pelaksanaan lomba itu hari Selasa kan SD ya. Selasa itu SD. Kemudian hari Rabunya baru SMP. Jadi Zoom-nya memang terpisah SD dan SMP karena dilaksanakannya berbeda harinya. Silakan, ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz, mau izin bertanya. Waalaikumsalam. Ibu bisa didekatkan lagi dengan mic-nya, agak kurang terdengar. Saya bukan ibu-ibu Ustadz. Oh iya, maaf. maaf, silakan. Maaf Ustadz, untuk
untuk lombanya itu nanti nggak usah raise hand atau langsung tunjukin kertasnya saja ya? Oke, siap. Terima kasih. Ya, betul. Tidak perlu raise hand karena sistemnya kan tadi disebutkan ada 3 ya, 3 jenis soal. Soal yang pertama adalah yes or no. Nah, yes or no ini sebentar ya. Oh, disable. Yes or no ini ada di fiturnya kalau klik partisipan gitu ya. Nanti kalau klik partisipan nanti di bawah itu ada apa ya, ada satu fitur ada checklist dan ada cakra. Nah, itu yes or no. Yes-nya tinggal klik yang checklist, no-nya tinggal klik yang cakra. Yang kedua, pilihan ganda. Pilihan ganda tidak menggunakan raise hand tapi langsung. Silakan jawabannya, tampilkan ke depan kamera, hanya tinggal begini saja. Cukup. Jadi tidak ada raise hand karena kan di waktu ya. Tentukan jawabannya mulai dari sekarang. Silakan misalnya. Tahan 5 detik. Nah, nanti sambil nunggu panitia mematikan video jika ada yang salah. Jadi tidak ada yang raise hand ya. Oh ya Ustaz, minta pengertiannya dong untuk kertas itu yang kan kalau kertas itu gimana kan warna nanti gimana itu jawabnya? Oke, misal ya. Nanti Bapak akan kasih soal, misal 1 tambah 1 sama dengan titik-titik. Yang warna merah nanti ada slide ya kayak gini ya. Oh itu nggak bisa ya. Nanti ada slide yang ditampilkan, share screen slide di PowerPoint. Nanti ada pilihannya. Kalau merah nanti di slide PowerPoint itu ada bacaan merah 2, kuning 3, hijau 4. Nah, kan lihat tuh, oh itu jawabannya warna kuning, langsung nanti jawabnya pakai yang kuning. Begitu. Nanti ada muncul pertanyaannya di situ. Jadi pengganti dari A, B, dan C. Jadi merah 2, kuning 3, hijau 4. Nah, mana jawabannya betul? 2 kan? Merah yang ditampilkan ke kamera. Gitu. Oh baik Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Pak, yang nomor 1 yes or no kurang ngerti, Pak. Kurang ngerti ya? Oke. Sebentar. Salsa? Sakila, Pak. Oh ya. Oke, terima kasih. Kepada panitia, Salsa? Ya, Pak. Salsa masih bisa share screen? Bisa, boleh di-share ulang, share screen lagi? Oh, enggak perlu. Enggak. Ini Bapak lagi ngecek, ternyata Bapak tidak bisa share screen. Jadi gini ya, untuk yes or no itu, namanya siapa? Masuk. Sakila, Pak. Sakila pakai HP atau pakai laptop? Laptop, Pak. Oke, coba bisa diklik yang partisipan. Udah. Di bawah ada mute me dan raise hand ya? Iya, Pak. Nah, di jajaran itu ya. Ini kebetulan Zoom yang kita pakai ini fiturnya tidak semua muncul. Kalau semua muncul nanti di jajaran mute me dan raise hand itu ada yes, ada no, ya, ada go faster dan lain sebagainya. Di jajaran ini ada. Jadi nanti juga sebelum dimulainya kuis yes or no juga nanti akan diinstruksikan oleh MC. Silakan silakan klik partisipan. Oh, kalau sudah klik partisipan, siap-siap. Mana jawabannya yes or no, ya atau tidak. Klik jika jawabannya menurut kita benar, yes ya. Kalau klik yang no jika menurut kita jawabannya salah. Jadi di jajaran mute me dan raise hand ini akan muncul fitur yes dan no-nya. Jadi tinggal klik saja. Begitu. Ya, makasih, Pak. Sama-sama. Silakan. Pak, izin bertanya. Kan kalau soal matematika itu kan ada yang dihitungnya itu dikasih waktu berapa detik. Oke, iya betul. Nanti soal matematika itu memang dikasih waktu ya. Dikasih waktunya 10 detik sampai 15 detik ya. Karena perlu menghitung dulu, mengotret dulu ya. 10 sampai 15 detik. Begitu. Jadi nanti siapkan juga untuk ngotretnya ya. Insya Allah juga soalnya juga tidak terlalu sulit.
Betul. Jadi memang sudah harus disiapkan ya. Kertas warnanya ketika pelaksanaan harus sudah disiapkan warna merah, kuning, dan hijau. Gitu ya. Jadi harus disiapkan ketika saat lomba. Jadi jangan sampai dadakan nyari dulu. Karena memang berlangsungnya acara kan langsung ya. Live, tidak ada jeda. Kecuali mungkin nanti istirahat jika memungkinkan. Jadi langsung disiapkan kertas warna yang harus disiapkan nantinya. Amidan Bapak titip dulu mau ambil casan ya. Izin menjawab yang bertanya di kolom chat ya. Maaf Kak, materi kedetean cari di mana? Untuk materi kedetean di internet sudah banyak ya. Seperti contoh tadi ada materi jargon DT. Silakan cari aja di Google jargon DT. Nanti banyak yang muncul, insya Allah. Selanjutnya, untuk ranking 1, seperti yang sudah disampaikan tadi di awal, dari kelas 4 sampai kelas 6 saja. Jadi tidak ada kelas 1, 2, dan 3. Itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Untuk Zoom-nya, insya Allah mencukupi ya, karena waktu pengerjaan atau waktu lombanya juga tidak akan lebih dari 2 jam, seperti itu. Zoom-nya insya Allah gak bakal putus di tengah jalan, seperti itu. SD dan SMP dipisah ya, SD pelaksanaannya hari Selasa tanggal 27, sementara SMP itu tanggal 28, hari Rabu. Jadi roomnya dipisah. Nanti akan dibacakan sama MC ya, soalnya satu persatu, dan ada-ada tinggal jawab seperti yang sudah tadi Pak Dede sampaikan, tata cara menjawabnya. Izin ingin bertanya. Silakan. Yang SMP hari Rabu itu dari jam berapa ya? Untuk SMP sama dari jam 9 sampai jam 11. Untuk fitur yes or no di HP juga bisa deh. Tinggal nanti klik partisipan, terus paling bawah nanti ada icon jempol, icon atau icon. Ya, tambahan ya Amidan. Betul apa yang Kak Amidan sampaikan, baik HP maupun laptop, fitur untuk yes dan or no ketika klik partisipan itu semua sama ada. Jadi tinggal dipencet aja untuk jawabannya. Nah, tapi paling saran dari kami agar bisa menggunakan laptop dalam pengerjaannya. Saran saja menggunakan laptop untuk pengerjaan atau dalam proses lombanya. Gadget juga tidak jadi masalah, tapi sarannya menggunakan laptop. Nah, kemudian poin, tidak ada sistem poin. Dalam lomba ini tidak ada sistem poin, tapi menggunakan sistem gugur. Jadi kalau memang sudah salah jawabannya, berarti sudah langsung gugur, begitu ya. Tidak ada sistem poin, dari soal tersulit atau ke termudah itu tidak ada poin. Jadi langsung mengerucut sistemnya. Dari banyakan ke menuju sedikitan. Hingga nanti ke juara. Sekali lagi yang tidak punya laptop tidak apa-apa gitu. Ini hanya saran aja menggunakan laptop, menggunakan gadget atau HP juga bisa gitu ya. Untuk soalnya nanti diacak ya, di random, entah itu matematika dulu atau pengetahuan umum dulu, nanti diacak. Nanti kalau itu kalau salah satu berarti sudah langsung gugur ya Kak? Ya Dek, jadi sekali salah udah gak bisa ikutan sesi selanjutnya. Sekali salah udah gugur langsung.
Nanti kameranya dimatiin sama host, sama kami. Baik, Kak. Terima kasih. Sama. Berarti kalau misalnya yang sudah gugur itu tidak bisa mengikuti PG atau isian ya, Pak? Ya Bu, tidak bisa. Jadi kalau sudah gugur mungkin bisa melihat teman-temannya berlomba, menyemangati teman-temannya. Pertanyaan ada, Pak, kalau misalnya sudah didiskualifikasi, nah khusus poin diskualifikasi itu jika melakukan kecurangan ya, melakukan kecurangan atau tidak sesuai dengan aturan, sehingga kecurangan ini tidak ditolerir karena salah satu karakternya tidak jujur ya. Jadi tidak akan di-off-kan videonya tetapi langsung di-remove dari Zoom ya. Jadi sekali lagi jika ada kecurangan ya, maka didiskualifikasi dan di-remove dari peserta, di-remove dari link Zoom, dari ruangan Zoom, ruangan lomba. Begitu. Oke, 10 menit lagi kita akan masuk ke jam 2. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Jadi ini garis besarnya ya. Pelaksanaan lomba ranking 1 SD itu pada tanggal 27 Oktober hari Selasa. Dimulainya jam 9 hingga 11.30 dan itu kondisional tergantung pencapaian masing-masing. Kemudian untuk yang SMP waktunya adalah Rabu 28 Oktober untuk SMP, sama jamnya yaitu pukul 9 hingga 11.30. Itu menyesuaikan juga jika sesuai dengan pencapaiannya. Tempatnya di Zoom, jadi langsung nanti diberikan link Zoom-nya. Kemudian teknis lombanya menggunakan via Zoom, fitur yes or no-nya yang ada di Zoom nanti diinfokan kembali oleh MC saat pelaksanaan agar tidak lupa, agar siap ya. Kemudian pilihan ganda dan yang terakhir isian yes or no fitur Zoom. Kemudian pilihan ganda menggunakan kertas warna merah, kuning dan hijau, dan isian menggunakan fitur chatting yang ada di Zoom itu sendiri. Nanti siapa cepat dia dapat kalau untuk isian. Nah, mohon maaf kepada yang SD, hanya 1 juara saja yang diambil. Karena peserta untuk ranking 1 SD ini kurang dari 50 peserta ya, sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh panitia inti. Kemudian karena SMP itu lebih dari 70 orang yang mengikuti, ada 3 juara yang ditetapkan. Hanya saja ada sedikit perbedaan untuk SMP. SMP ada proses penyisihan, yaitu sebelum pelaksanaan yes or no, pilihan ganda dan isian akan ada penyisihan terlebih dahulu via Zoom, yaitu berkolaborasi dengan aplikasi Quizizz. Tapi masih live Zoom, gitu ya. Jadi untuk SMP Quizizz dulu. Kemudian baru masuk ke yes or no, baru ke pilihan ganda, dan terakhir adalah isian. Selanjutnya, tadi yang salah jawabannya akan panitia tutup videonya dan juga di unmute suaranya, jadi tidak bisa ya. Nah, kemudian diharapkan yang sudah tereliminasi untuk standby menyemangati temannya yang masih berjuang. Jadi harapannya tidak keluar ruangan Zoom, kecuali diperbolehkan, itu juga diperbolehkan meninggalkan ruangan Zoom jika tidak ada temannya yang satu sekolah atau masih betah dalam menyemangati sekolah yang lain. Kalau sudah keluar dari ring Zoom, baik itu sendiri, lead Zoom sendiri maupun karena gangguan, itu tidak bisa masuk lagi karena ruangan Zoom sudah dikunci. Dia tidak bisa masuk lagi. Jadi, yang terakhir adalah mohon kepada peserta baik SD maupun SMP agar tepat waktu ya, agar tepat waktu memasuki link Zoom. Jam 9 itu sampai jam 9.15 itu pengkondisian, itu adalah pengkondisian 15 menit
agar semua masuk link Zoom. 9.15 kita akan mulai tank lombanya. Lewat dari 9.15 berarti ruangan Zoom-nya sudah dikunci atau ditutup. Jadi kalau ketika saya nggak bisa masuk karena sudah dikunci, berarti sudah mulai acaranya dan dianggap mengundurkan diri. Ya, mohon maaf sekali lagi atas keterbatasannya. Jaringan memang tidak bisa jadi tanggung jawab kami karena memang itu di luar. Ya, semangat memeriahkan ya. Ini juga sebetulnya dalam rangka ulang tahun atau miladnya Darut Tauhid juga ya. Mohon doa kepada semuanya. Semangat terus, tularkan prestasi ya dalam mengikuti lomba ini. Nah, acara ini berlangsung secara live, jadi langsung satu arah, jadi tidak bisa nanti kalau yang nyusul-nyusul memang tidak bisa terperhatikan oleh kami dengan keterbatasan panitia yang ada. Sekian dari saya seperti itu untuk kesimpulan atau garis besar akhirnya untuk Tekmit ini. Silakan dilanjutkan, Salsa, ada yang ingin disampaikan? Pak, ini boleh diulang lagi atau dibaca ulang lagi? Soalnya masih pada banyak yang nanya di chat ya, Pak. Oke, boleh Salsa ditampilkan lagi. Kemudian saya harap kepada semua peserta untuk menulis, mencatat hal-hal yang penting ya, yang berdasarkan ketentuan tersebut. Ini ada satu pertanyaan, kalau sesi pertama menggunakan kuisis untuk seleksi, apakah materinya dan kisi-kisinya tetap sama? Ya, sama, tidak berbeda ya. Kalau di HP tidak ada yes or no, karena bukan bawaan HP-nya masing-masing, bukan ya. Karena Zoom itu dari Zoom yang panitianya. Kebetulan Zoom yang ini tidak diaktifkan fitur yes or no-nya. Jadi otomatis ke HP siapapun tidak akan ada, ke laptop siapapun nggak ada. Tapi kalau di Zoom yang pusatnya diaktifkan, semua HP, baik HP maupun laptop itu ada. Silakan lanjut, Salsa. Ini ada yang nanya, apa di sini saat kuis boleh bertanya nggak, Pak? Kuisis juga. Ketika kuisis juga bertanyanya maksudnya bertanya ke siapa ya? Nah itu diharapkan tidak bertanya tapi hasil dari sendiri saja ya. Itu untuk mengukur kita kan berani berjuang, berani untuk jujur ya. Itu yang ditanamkan. Nah ketika kuisis itu teknisnya live juga. Jadi pertama-tama memang masuk Zoom ya. Masuk Zoom, setelah di Zoom nanti masuk ke kuisis. Nanti Bapak dan panitia akan menampilkan perolehan skornya begitu ya. Berarti sambil kita Zoom juga kuisis, sambil kuisis juga barengan. Nah, betul sekali, barengan. Betul sekali, barengan. Jadi nanti akan Bapak tampilkan, panitia tampilkan perolehan skornya di situ. Kalau salah bagaimana? Nah, oke. Yang salah di kuisis itu aturan penyisihannya adalah untuk SMP kan ada 70 lebih ya. Peserta yang dianggap lolos ke babak selanjutnya adalah 50 besar ya. Jadi kami hanya membutuhkan 50 besar. Tidak melihat apakah ada yang salah ataupun ada yang benar semua atau ada yang salah. Tapi kalau masuk ke ranking atau peringkat 50 besar itu dinyatakan masuk. Nah, berarti yang ranking 51 atau peringkat 51 sampai ke 70 sekian itu dianggap kalah begitu ya. Maaf Kak, tapi biasanya di kuisis itu suka ada double point gitu loh. Oh iya, nggak apa-apa, silakan digunakan saja. Kalau ada fitur seperti itu digunakan saja karena yang kami lihat, panitia lihat kan itu kan berhubungan dengan kecepatan juga ya. Kalau tidak cepat kan tidak muncul juga. Nanti yang akan kami nilai adalah 50 teratas aja begitu. Hanya 50 orang saja yang diambil, betul sekali.
Iya, berarti cuma 50 orang aja yang diambil untuk lanjut ke sesi Zoom-nya. Ini siapa yang nanya? Kak Amelia. Kalau nama di Quizizz itu namanya sesuai dengan nama yang ini ya. Dov 5. Kemudian ini ranking satunya nggak usah dicantumkan ya. Jadi Dov 5 langsung nama dan nama sekolah saja. Nanti apakah dikasih link Quizizz-nya di komen atau bagaimana? Betul sekali, nanti akan diberikan link Quizizz-nya di kolom chatting ya. Jadi kan masuk dulu Zoom, nanti link Quizizz-nya ada di kolom chat, jadi otomatis dari sana. Untuk soal yes or no-nya kira-kira berapa soal? Soalnya banyak, tapi dibatasi. Contoh, misal yang SMP sudah 50 orang ya. Nah, masuk ke sesi soal yes or no. Yes or no ini berlangsung secara terus-menerus hingga peserta yang tersisa hanya sampai 30 orang begitu ya. Tereliminasi 20 orang, tersisa 30 orang. Udah jadi 30 orang masuk ke teknis kedua yaitu pilihan ganda ya, hingga mencapai 10 besar. Nah, di 10 besar baru mulai menggunakan teknis isian begitu. Begitu juga dengan yang di SD ya. Jadi nanti ada tahap-tahapnya, berapa orang yang tersisa. Oh, kita mulai masuk ke teknis selanjutnya begitu. Pak, nanti ini info yang di Zoom bakal di-share ke grup kan ya, Pak? Ya, insya Allah akan di-share kembali agar semuanya bisa memahami secara keseluruhan. Ini tadi ada yang reason menanyakan apa ya? Untuk Quizizz memakai satu device aja ya, satu saja. Jadi menggunakan satu device aja, mau pakai laptop silakan, handphone. Jadi tidak menggunakan dua device ya, satu saja cukup. Berarti multitasking dong? Ya, multitasking. Nanti di Zoom itu hanya ditampilkan saja perolehannya. Kan kalau Quizizz susul-susulan ya. Nah, yang ditampilkan di Zoom itu hanya susul-susulannya itu. Jadi proses leaderboard-nya saja. Kalau masing-masing mah fokus kepada yang dikerjakan. Oke, terima kasih. Kalau memang tidak ada lagi, waktu udah menunjukkan jam 2 juga ya. Nanti pas penyisihan sudah cukup begitu. Silakan nanti bisa dilanjut untuk pertanyaan-pertanyaannya ya, agar lebih yang terlewat pertanyaannya kita bisa lanjut di grup WA yang sudah tersedia ya. Karena sudah jam 2, kita akan tutup untuk sesi technical meeting melalui Zoom ini. Silakan. Baik, mungkin kepada cukup sekian. Semoga dapat dipahami oleh seluruh peserta. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Mungkin cukup sekian technical meeting ini dilaksanakan. Untuk menutup acara ini, marilah kita menutup acara ini dengan membaca ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.